Sebagai ibu yang baik, aku datang ke kantor polisi atas kemauan sendiri. Melaporkan putraku Ujang yang telah hilaf, sesat, bejat, buas. Ia teler lalu membantai satu keluarga ludes. Ia mengunci mereka dalam kamar, lalu membakar. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya tak ada. Ujang bilang, ia tak tahu. Aku tak sadar, Ibu, katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang terus terang mengakui kesalahan Ujang, dengan harapan supaya itu bisa meringankan beban hukumannya. Banyak yang bilang kalau berterus terang mengaku dosa, hukumannya ringan. Siapa lagi yang wajib melaporkan anak yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Siapa lagi yang bertugas mendera putra yang gelap mata, mencabik jiwa warga tak berdosa, termasuk pacarnya sendiri yang amat ia cintai, kalau bukan bunda kandungnya? Aku yang telah memberi Ujang darah dan daging, tapi aku telah alpa tidak berhasil menjauhkan dia dari pergaulan sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa, minta ampunan atas kehilafannya, agar ia jerah, kalau bukan aku, kalau bukan bunda kandung? Siapa lagi yang akan bisa memaksa dan agar dia bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela ia didera asal sepantasnya, agar ia kapok lantas banting setir dari narkoba ke jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan generasi muda memperbaiki kesalahannya. Penjara akan meringkusnya tentang bagaimana hidup berkeadaban yang benar. Dengan dijatuhi hukuman, semoga iblis yang menggerak di otaknya akan geletak agar Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu yang malang ini menumpas setan yang menguasai jiwa Ujang. Tetapi malang, hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin, membakar satu keluarga tanpa alasan jelas lebih kejam dari binatang buas. Karenanya wajib musnah, kata beliau lantang, disambut pekik sorak histeris masyarakat. Palu diketok. Putraku Ujang harus ditembak sampai mati. Aku sebagai ibu semaput dikunyah sesal, dihantui dosa. Aku mengutuk diriku. Coba, di mana ada ibu membunuh anak sendiri? Bukan Ujang putraku yang binatang buas, tapi aku sendirilah iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umpat tetangga, tak mampu menerima tudingan biadab dengan sesal berkepanjangan. Aku ibu yang kejam. Aku berkunjung ke penjara. Akulah yang harus sujud minta maaf dan minta ampun. Akulah yang harus dihukum atas kebodohanku sendiri. Ketika
pelupuk mataku terbuka lagi. Ia sujud minta maaf atas segala dosanya. Sambil berbisik lirih, "Aku pamit, Ibu. Akan pergi jauh dan tak kembali." Ia sama sekali tidak mengutuk putusan peradilan, sama sekali tidak menghujat ibu kandungnya yang kejam, sama sekali tidak mengunggat kebekuan hati presiden yang tidak memberikan gerasi. Sama sekali tak menggugat kenapa nasibnya malang. Ibu tak usah menyesal. Jangan merasa berdosa, katanya menghiburku. Perbuatan ibu adalah suri teladan yang Ujang akan selalu kenang dan banggakan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas keberanian ibu. Walau putra kandungmu semata wayang, tapi karena ia seorang berdosa, kau antar sendiri agar dihajar. Itu sungguh mulia, Ibu. Semoga semua ibu yang lain mengikuti jejakmu, agar tak ada lagi kaulah berani mengulangi perbuatanku. Semoga akan jadi sejarah baru di negeri yang sedang digalau narkoba ini. Semoga lebih banyak lagi negeri kita memiliki ibu sejati seperti ibuku. Duh, Ujang, putraku semata wayang. Aku ibu yang kejam. Jiwaku berkeping-keping. Rasa aku merayap pulang, tak sanggup menatap kegagah putraku, tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku. Apalagi permintaan terakhir begitu mengenaskan. Ibu, aku tak minta apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersama ibu sebelum dieksekusi. Hari itu, ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan boleh menjepret makan bersama yang sedih itu dengan syarat tak ada wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tapi tetap tak mampu kutelan. Sementara putraku lahap mengenyam sayur lodeh terakhir buatan tangan ibunya. Ketika aku pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu, tapi tak satu pun tetangga sudi menolong. Biar saja perempuan gila itu mati, kata mereka. Binatang pun tak tega bunuh anak sendiri. Iblis itu layaknya dikirim ke neraka. Ia menebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh, aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah saat putraku dipersilakan sholat terakhir untuk kemudian digiring ke lapangan eksekusi. Ya Allah, ampun. Aku terpekik melihat jarum waker terlalu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberang ibu ke kota tempat penembakan. Ujang! Sambil membayangkan kain hitam ditutupkan ke mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru.
belah kepalanya. Aku panik kalau putra tunggalku mati. Apa arti hidup ini? Otakku gelap, mukul-mukul. Lalu kurai stagen dan menggantung diri di kamar mandi. Tak perlu taksi, tidak takut terlambat. Aku dengan mudah melayang ringan ke angkasa. Jakarta aku seberangi. Sekejap mata di lapangan tembak, kusaksikan senjata yang menunggu aba-aba untuk membantai. Tapi kenapa yang ditunggu tak kunjung ku dengar? Jam sudah menghampiri pukul 5. Aku hampir tidur kembali. Tiba-tiba keluar perintah, turun senjata! Gerak! Eksekusi dibatalkan. Regu tembak dikirim kembali ke tangsi. Hukuman mati dibatalkan. Putra ibu ternyata tak bersalah. Semua itu fitnah. Biang kerok sejati pembunuhan sudah menyerah. Matahari sekali lagi memanjat di timur. Hari akan terang. Ujang, putra ibu yang baik bersiul pulang. Ia beli sejadah baru di pinggir jalan. Oleh-oleh buat mama sayang yang gagah berani menegakkan kebenaran.